Selamat datang di Klinix, pelopor equity crowdfunding dalam layanan kesehatan Indonesia. Apakah Anda tahu bahwa terdapat kesenjangan dalam jumlah fasilitas kesehatan di Indonesia? Data dari Pusdatin Kemenkes per Desember 2020, terdapat rata-rata 7,2 puskesmas per kecamatan di DKI Jakarta. Hal ini berbanding terbalik cukup jauh jumlahnya dengan Jawa Barat, provinsi yang bertetangga dengan DKI Jakarta secara langsung, hanya memiliki rata-rata 1,7 puskesmas per kecamatan. Lebih parah lagi, di daerah Papua Barat, wilayah ini hanya memiliki rata-rata 0,7 puskesmas per kecamatan. Dari jumlah puskesmas, dapat mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan dalam penyediaan layanan kesehatan, fasilitas kesehatan di Indonesia. Namun, kontras dengan kesenjangan jumlah fasilitas kesehatan, justru prospek industri kesehatan di Indonesia dianggap sangat menarik bagi para investor. Hal ini karena penduduk Indonesia begitu besar, begitu banyak, sehingga potensi dalam sektor kesehatan jugalah besar. Indonesia saat ini merupakan penyedia Universal Health Coverage terbesar di dunia, dengan total 240 juta peserta. Selain itu, perekonomian sektor kesehatan juga menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi di antara sektor-sektor lainnya di 2021, yaitu dengan angka pertumbuhan 10,46%. Maka dari itu, Klinix hadir dengan tujuan utama meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia yang belum setara, yang masih terdapat kesenjangan, dan dilakukan secara gotong royong melalui sistem equity crowdfunding. Klinix ini dibentuk agar seluruh lapisan masyarakat dapat membantu percepatan pelayanan kesehatan Indonesia, serta dapat mengambil bagian dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi industri kesehatan. Klinix hadir dalam bentuk aplikasi yang dikhususkan bagi para investor dalam menanamkan modal dan mitra bisnis yang mencari pendanaan untuk mendirikan klinik. Fitur-fitur penting sudah tersedia untuk mendukung kelancaran proses investasi dan fundraising. Model bisnis Klinix adalah dengan mendapatkan keuntungan dari dua revenue streams, yaitu melalui investor dan juga mitra bisnis. Pertama, investor akan dikenakan biaya transaksi sebesar 2% dari total transaksi, ditambah donasi yang bisa diberikan secara sukarela, serta biaya transaksi saat pasar sekunder sudah dibuka. Kedua, mitra bisnis juga menjadi revenue stream untuk Klinix dengan dikenakan beberapa biaya seperti biaya listing sebesar 3% dari total pendanaan yang mana akan digunakan juga untuk kepentingan listing seperti pemasaran dan lain-lain. Kemudian success fee sebesar 5% dari total pendanaan yang mana dipungut apabila kampanye fundraising ini berhasil, serta kepemilikan saham sebesar 2% dari kliniknya. Ukuran pasar dari industri ini begitu besar, terutama dengan estimasi potensi industri kesehatan di Indonesia mencapai 1.100 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Hal ini juga didukung dengan adanya 9 juta investor retail pasar modal di Indonesia, yang mana siap untuk menanamkan modalnya untuk bidang kesehatan, khususnya di klinik ini. Target pasar untuk investor sendiri adalah sebanyak 100.000 investor, di mana jumlah ini sangat realistis mengingat jumlah investor pasar modal di Indonesia tadi mencapai 9 juta orang. Saat ini belum ada equity crowdfunding platform di Indonesia yang berfokus pada pendanaan layanan kesehatan. Untuk timeline klinik ke depannya, tahun pertama akan difokuskan ke team building, persiapan dasar hukum, persiapan model kerjasama BPJS, verifikasi OJK, pematangan sistem, dan juga melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan atau klinik ternama yang sudah pernah membuka klinik sebelumnya, memiliki jaringan klinik yang luas, sehingga bisa melakukan fundraising melalui klinik. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari investor tentunya. Kemudian tahun kedua diharapkan terdapat traksi dengan 25.000 investor, kemudian sukses mendanai 5 klinik, kemudian pemasaran via media sosial, pembukaan pasar sekunder dan juga partnership dengan Kemenkes. Tahun ketiga traksi dengan 100.000 investor dan pendanaan 20 klinik pratama. Diharapkan 90% success rate dan juga dimulai pendanaan klinik utama dan juga rumah sakit kelas D. Strategi pemasaran dengan mitra strategis tadi sudah disebutkan, kemudian dengan penawaran menarik dengan sistem referral, kode promo, dan lain-lain, serta sosial media dengan iklan. Penggunaan dana awal 5 miliar diharapkan dikumpulkan untuk klinik ini, dengan utamanya 60% untuk pembangunan 3 klinik utama sebagai percontohan, bisa dengan kerjasama dengan klinik-klinik, jaringan klinik yang sudah ada, sehingga mendapatkan kepercayaan dari investor. Kemudian 20% untuk persiapan tim dan sistem, serta 20% untuk pemasaran, sehingga dapat mendapatkan perolehan traksi investor dan juga mitra bisnis. Saya Samuel Flindi, terima kasih banyak.